どうぞお選びください。から子作りをしても良いという女性を選んで子種をください。レイト様。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Sumatsu no Harem, di mana menceritakan tentang dunia yang diserang virus MK dan hanya menyisakan 5 laki-laki saja. Kelima laki-laki itu disuruh untuk berkembang biak sebanyak mungkin agar dunia bisa terselamatkan dari kepunahan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film diawali dengan memperlihatkan Reito yang telah bangun dari pembekuannya dan seorang pelayan pribadinya yang bernama Mira. Mereka sedang menuju ke suatu ruangan di mana Reito disuruh memilih wanita untuk berkembang biak. Lalu scene berganti di tahun 2040, di mana Reito menyatakan perasaannya kepada teman masa kecilnya yang bernama Elisa. Namun Elisa sudah mengetahui hal itu. Reito pun mengatakan bahwa ia akan menjalani pembekuan selama 5 tahun. Dan karena hal itulah mengapa ia menyatakan perasaannya kepada Elisa. Elisa yang tak menjawab pernyataan Reito pun membuat Reito sadar bahwa ada orang lain yang telah menyukai Elisa, yang membuat mereka sedikit bertengkar. Lalu kita diperlihatkan di mana Reito di antara adiknya yang bernama Mahiru dan kakaknya yang bernama Ryu menuju ke rumah sakit, di mana sebelum menjalani pembekuannya Elisa datang untuk bertemu dengan Reito. Elisa pun disuruh menjaga kalung Reito selama ia menjalani pembekuannya. Lalu saat bangun di tahun 2045, Reito disambut oleh Mira, di mana Mira langsung menyuruh Reito untuk memeriksa kesehatannya. Setelah selesai memeriksa kesehatannya, Reito berniat untuk bertemu dengan keluarganya. Namun tiba-tiba Mira datang dan akan menjelaskan semua yang terjadi saat Reito sedang menjalani pembekuannya. Scene pun berpindah di dalam mobil, di mana Mira menjelaskan 4 tahun yang lalu ada virus jenis baru yang bernama virus MK. Virus itu menyebar ke seluruh dunia dengan menular melalui udara. Mira juga mengatakan bahwa jika ada yang terjangkit virus itu, maka dalam 3 hari orang itu akan mati. Di mana semua medis terbaik di dunia belum bisa menemukan obat untuk virus itu, yang membuat populasi di dunia berkurang selama 4 tahun terakhir. Reito yang mendengar itu pun tak percaya dan langsung keluar dari mobil untuk memastikannya, di mana ia menyadari selama bangun dari pembekuannya ia belum pernah melihat satupun orang laki-laki. Mira pun memberitahu Reito bahwa virus MK telah membunuh 99,9% laki-laki di dunia dan hanya menyisakan 5 orang laki-laki termasuk Reito yang kebal terhadap virus MK. Mira pun memohon kepada Reito untuk berkembang biak sebanyak mungkin agar bisa menyelamatkan populasi di dunia. Reito yang masih tak percaya pun menonton berita di televisi, di mana ia masih tak percaya dengan apa yang terjadi selama ia dalam pembekuan. Lalu Mira pun menyuruh Reito untuk tidak bertindak seperti kemarin, di mana keberadaannya hanya diketahui oleh pengawas di sana dan petinggi UWI. UWI adalah organisasi wanita yang telah mengatasi masalah virus MK tersebut. Reito yang masih tak menerima kenyataan itu pun ingin pulang, namun Mira tak memperbolehkannya, di mana menyebarkan gen Reito adalah prioritas utama bagi mereka. Mira yang melihat Reito masih tak percaya pun memanggil Mahiru untuk meyakinkan Reito. Lalu Mahiru pun mengajak Reito untuk melihat kakaknya yang juga ikut pembekuan. Setelah mulai yakin dengan apa yang terjadi, Reito pun menanyakan Elisa kepada Mahiru. Namun Mahiru mengatakan bahwa Elisa telah menghilang sejak 3 tahun yang lalu. Lalu kita diperlihatkan Mira yang sedang berkomunikasi dengan seseorang melalui layar monitor, di mana orang itu menyuruh Mira untuk membuat Reito sesegera mungkin untuk berkembang biak. Lalu saat Reito sedang memikirkan Elisa, tiba-tiba Mira datang dan mengajak Reito untuk berkembang biak. Mira yang sempat menyosor pun akhirnya dihentikan oleh Reito setelah Reito teringat dengan Elisa. Lalu setelah keluar dari sana, Mira bertemu dengan pelayan pribadi Hino, di mana Hino adalah laki-laki pertama yang telah bangun dari pembekuan. Pelayan pribadi Hino pun menawarkan Mira untuk berkembang biak dengan Hino. Namun Mira memilih setia kepada Reito. Di keesokan harinya, Mira mengajak Reito untuk memilih wanita idamannya. Dan jika tidak ada di sana, Mira akan mencarikannya. Yang dikarenakan di dunia cuma hanya ada 5 laki-laki dan ada 5 miliar wanita. Namun Reito langsung menolaknya, di mana ia bukanlah hewan yang hanya disuruh makan dan berkembang biak saja. Mira pun langsung meminta maaf kepada Reito
dan memberitahu Reito bahwa benihnya akan menyelamatkan mereka, di mana populasi di dunia bertahap mulai menurun. Banyak juga wanita miskin dan makanan pun harus dijatah. Namun jika mereka melahirkan anak dari salah satu pria yang masih bertahan, kehidupan mereka akan terjamin lebih baik. Mira juga mengatakan bahwa ada kemungkinan pria yang bangun dari pembekuan tidak bertahan lama, yang dikarenakan pembekuan hanya menunda perkembangan penyakit. Lalu Reito pun meminta waktu 1 bulan untuk mencari seseorang dan akan membuat anak dengan orang itu. Mira pun menyetujuinya, namun ia memberi syarat kepada Reito bahwa sebelum waktu 1 bulan habis ia harus berkembang biak dengan wanita pilihan Mira. Jika Reito tak menemukan orang yang ia cari dan tak menyetujui persyaratan itu, maka besar kemungkinan ia akan menolak jika diajak wanita untuk berkembang biak. Shin pun berpindah di mana Hino yang sedang dipijat oleh wanita-wanita cantik. Dan saat waktunya berkembang biak, ia disarankan dengan artis idolanya yang bernama Kitayama Rena. Hino yang bersemangat pun langsung tancap gas dengan artis idolanya untuk berkembang biak. Lalu kita diperlihatkan di mana Reito yang sedang makan bersama Mahiru dan Mira, di mana Mira mengatakan bahwa ia telah menyiapkan bodyguard dan perawat untuk menemani Reito setiap hari. Bodyguard itu bernama Sui dan perawatnya bernama Akane. Mereka pun tidur bersama untuk menjaga Reito. Lalu di keesokan harinya mereka pergi ke tempat laboratorium Elisa, di mana Mira mengatakan bahwa Elisa telah hilang beberapa tahun yang lalu dan berkas-berkas penelitian virus MK-nya telah dicuri oleh seseorang. Reito yang mendengar itu pun berniat untuk membuat obat virus MK seperti halnya yang dilakukan Elisa. Reito pun membuat siaran televisi ke seluruh dunia bahwa ia akan membuat obat untuk virus MK. Kita juga diperlihatkan Elisa dan temannya yang telah melihat Reito muncul di televisi. Lalu saat Reito bersama Mahiru di laboratoriumnya, Mahiru menemukan smatring di boneka peninggalan Elisa. Reito yang melihat itu pun langsung bergegas ke toilet untuk membuka pesan di smatring itu, di mana Elisa menjelaskan bahwa ia sedang meneliti virus MK di suatu tempat, dan ia juga mengatakan bahwa virus MK adalah buatan manusia. Lalu kita diperlihatkan organisasi wanita cabang Jepang yang mengecam siaran Reito di televisi, di mana mereka berniat untuk membangunkan laki-laki ketiga setelah mengetahui bahwa Reito tak ingin berkembang biak dan malah ingin membuat obat virus MK. Shin pun berpindah di tahun 2040, di mana ada anak yang sedang dibully oleh teman-temannya. Anak itu bernama Doi. Ia juga akan menjadi laki-laki yang dibangunkan setelah Hino dan Reito. Lalu saat Doi bermain piano, ia ditemani gurunya yang bernama Yuyu Sensei. Tak lama berselang, Doi merasakan sakit di dadanya. Yuyu Sensei yang melihat itu pun menyuruh Doi untuk pergi ke rumah sakit. Lalu setelah sampai di sana, ia terkejut bahwa dirinya mengidap penyakit sklerosis, yang membuatnya harus melakukan pembekuan selama 5 tahun. Lalu di keesokan harinya saat ingin berpamitan untuk melakukan pembekuan, teman-teman di kelasnya malah tak mempedulikannya dan langsung pergi dari kelas. Doi yang sudah mengetahui hal itu pun langsung pamit pulang kepada Yuyu Sensei. Lalu saat di perjalanan pulang, ia melihat orang yang membulinya sedang bertani di balik pohon. Mereka yang diketahui Doi sedang bertani pun langsung menghajarnya. Di keesokan harinya Doi pun langsung melakukan pembekuannya. Setelah bangun dari pembekuannya, ia disambut oleh pelayan pribadinya yang bernama Karen. Lalu Karen pun mengantarkan Doi ke kamarnya dan menjelaskan kepada Doi bahwa dunia sedang dilanda virus MK yang membuat 99,9% laki-laki di dunia mati. Di keesokan harinya Karen membawa Doi ke kelas barunya, di mana di kelas barunya hanya berisi wanita semua. Lalu setelah jam istirahat, Karen mengajak Doi untuk bertemu dengan orang yang sangat peduli di masa lalunya, di mana orang itu adalah Yuyu Sensei. Doi yang berhasil sembuh dari penyakitnya pun disuruh Yuyu Sensei untuk ke kamarnya, di mana Yuyu Sensei akan memberikan hadiah kepada Doi. Setelah sampai di kamarnya, Doi pun langsung diberi hadiah yang dijanjikan oleh Yuyu Sensei kepadanya. Lalu di keesokan harinya saat jam istirahat, Doi menonton para gadis di kelasnya yang sedang bermain voli, di mana salah satu temannya ingin membuktikan skillnya kepada Doi. Ia pun menantang salah satu pemain pro yang ada di sana. Namun saat baru dimulai, bola langsung mantul ke muka Doi, yang membuat Doi tersungkur jatuh. Pemain pro yang merasa bersalah pun langsung meminta maaf kepada Doi, dan ia juga siap melakukan apapun untuk tanda permintaan maaf. Lalu saat Doi bermain piano, ia ditemui Yuyu Sensei, di mana Yuyu Sensei yang tahu bahwa Doi terkena bola voli pun memberi tips untuk menghilangkan rasa sakit.
Lalu Yuyu Sensei pun menyuruh Doi untuk menyembuhkan rasa sakit yang ia alami. Di keesokan harinya, Doi yang telah menyembuhkan rasa sakit yang dialami Yuyu Sensei pun membuat mereka semakin dekat. Dan mereka juga semakin sering melakukan apa yang kalian pikirkan. Lalu di keesokan harinya, Doi dikejutkan dengan datangnya Ichijo yang akan tidur di kamarnya untuk beberapa hari. Di mana Karan mengatakan bahwa AC di asrama putri sedang dalam perbaikan. Dan hanya Ichijo lah yang tak mendapatkan kamar tidur. Lalu saat Doi ingin bertemu dengan Yuyu Sensei, ia tak diperbolehkan untuk bertemu beberapa hari. Yang dikarenakan hubungan mereka bisa diketahui oleh para murid di sekolah. Di malam harinya, Ichijo meminta kepada Doi untuk tidur seranjang dengannya. Di mana Ichijo juga mengungkapkan perasaannya kepada Doi. Iman Doi yang tak kuat pun membuatnya tak bisa menahan diri. Dan langsung berkembang biak dengan Ichijo. Di keesokan harinya kita diperlihatkan Reito menjalani kesehariannya dengan meneliti obat penawar virus MK. Di mana saat Mira menawarkan wanita kepada Reito, Reito langsung menolaknya. Yang membuat posisi Mira sebagai pelayan pribadi Reito mulai terancam. Lalu kita diperlihatkan di mana Doi yang sedang menemui Yuyu Sensei. Di mana ia meminta maaf kepada Yuyu Sensei karena telah berkembang biak dengan Ichijo. Yuyu Sensei yang mendengar itu pun tak menyalahkan Doi. Yang dikarenakan Doi adalah milik semua wanita yang ada di sekolah itu. Doi yang melihat Yuyu Sensei menangis setelah mengatakan hal itu pun langsung memanggil Karen ke atas gedung sekolah. Di mana ia menanyakan kepada Karen apa maksud dari dirinya adalah milik semua wanita di sekolah. Karen yang mendengar pertanyaan Doi pun langsung mengajaknya ke kelas. Di mana semua wanita yang ada di sekolah itu ternyata sudah disiapkan untuk Doi. Doi juga disuruh bertani dengan semua wanita yang ada di sekolah itu, agar populasi manusia di dunia bisa terselamatkan. Karen juga membuktikannya dengan menyuruh semua wanita yang ada di sana untuk membuka bajunya jika bersedia bertani dengan Doi. Lalu kita diperlihatkan di mana organisasi wanita yang mengapresiasi kinerja Karen yang telah membuat Doi bertani dengan wanita. Dan mereka juga akan mencopot Mira sebagai pelayan pribadi Reito yang telah gagal membuat Reito bertani dengan wanita. Di keesokan harinya, Reito merasa kesal karena belum bisa membuat obat penawar virus MK. Di mana waktu yang telah ia janjikan kepada Mira sudah habis. Lalu saat sedang makan, tiba-tiba ia diberitahu Mira bahwa dirinya telah mengundurkan diri sebagai pelayan pribadi Reito. Di mana saat Reito menemui Mira, di sana juga ada anggota organisasi wanita. Dan anggota organisasi wanita itu juga memperkenalkan pelayan baru Reito yang bernama Maria dan Rea. Di mana Maria adalah peneliti obat penawar virus MK yang akan membantu Reito untuk meneliti obat penawar tersebut. Dan Rea adalah orang yang akan menggantikan posisi Mira, di mana ia juga banyak mengetahui tentang dunia luar yang akan membuat Reito lebih mudah untuk mencari informasi. Reito yang masih tak terima dengan keputusan organisasi wanita yang telah memberhentikan Mira pun diberi kesempatan untuk tetap bersama Mira, di mana Mira akan menjadi kandidat untuk berkembang biak dengan Reito. Setelah mereka pergi, Rea pun menyalahkan Reito, di mana Mira diberhentikan gara-gara Reito tak mau bertani dengan wanita. Lalu di keesokan harinya, Reito bersama gadis-gadisnya pergi ke kota Gaemon, di mana di sana ada orang penting yang bersangkutan dengan penelitian virus MK. Setelah sampai di sana, mereka pun menemui nenek yang bernama Taniguchi, di mana semua Taniguchi adalah orang pertama yang terjangkit virus MK. Reito pun mencoba mencari informasi dari Taniguchi terkait penyebab suaminya terkena virus MK. Namun Taniguchi menolak untuk menjelaskannya, di mana ia merasa tak terima dengan organisasi wanita yang seenaknya saja mengotopsi suaminya dan langsung mengusir mereka dari sana. Lalu di keesokan harinya, Reito pun kembali ke tempat Taniguchi. Namun ia malah disuruh untuk bertani dengan banyak wanita. Rea yang mendengar itu pun menjelaskan bahwa Reito belum sekalipun bertani dengan wanita semenjak bangun dari pembekuannya. Taniguchi yang mendengar itu pun menyuruh Rea untuk keluar dari ruangannya, di mana ia menanyakan kepada Reito kenapa di situasi seperti ini ia masih belum bertani dengan wanita. Dan ia juga mengira bahwa Reito adalah guru si alis tebal. Namun Reito menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertani dengan wanita yang ia cintai. Dan sekarang ia sedang mencari wanita itu. Lalu saat berendam dengan ditemani Sui, tiba-tiba ada siswi sekolah yang tengah liburan di sana. Reito pun langsung bersembunyi di ruangan sauna. Lalu tak lama berselang ada siswi pindahan dari Amerika yang datang ke ruangan sauna, di mana siswi itu bernama Chloe. Ia juga mengancam akan berteriak jika Reito pergi dari sana. Lalu Chloe pun membuat permainan dengan Reito,
di mana jika ia keluar dari sana terlebih dahulu maka ia tidak akan memberitahu siapapun. Dan jika Reito yang keluar dari sana terlebih dahulu maka ia harus melakukan satu hal untuknya, di mana selama di sana Chloe terus-menerus menggoda Reito dengan bodi dan payudaranya. Setelah setengah jam di sana, Chloe pun mengakui iman Reito yang cukup besar dan ia pun langsung pingsan. Lalu saat Reito disuruh Taniguchi untuk membeli roti, Taniguchi memanggil Mira ke ruangannya, di mana ia menanyakan kepada Mira tentang sesosok Reito yang belum bertani dengan wanita. Mira pun menjelaskan bahwa Reito sama halnya dengan pria lainnya yang juga ingin melakukan hal itu. Namun ia terus melawan keinginannya sendiri meskipun harus melawan seisi dunia. Mira juga meyakini bahwa Reito bisa menyelamatkan dunia ini dari virus MK. Lalu saat Reito kembali, ia disuruh pulang oleh Taniguchi, di mana besok ia akan menceritakan kejadian waktu suaminya terkena virus MK. Di malam harinya ketika Taniguchi sedang tidur, tiba-tiba ada seseorang yang mencurigakan masuk ke ruangannya. Di mana setelah orang itu melakukan sesuatu kepada Taniguchi, kondisi tubuh Taniguchi semakin memburuk. Ia pun menitipkan sebuah foto kepada suster untuk Reito jika terjadi sesuatu kepadanya. Lalu kita diperlihatkan Reito, Maria, dan Sui yang sedang berkunjung di rumah sakit, di mana rumah sakit itulah yang menjadi sumber pertama terjadinya virus MK. Reito pun menyelidiki dan terus mencari petunjuk di rumah sakit itu. Lalu kita diperlihatkan Hino yang sudah mulai bosan untuk berkembang biak, di mana ia ingin mencari sesuatu yang bisa membuatnya menarik. Di keesokan harinya, Hino yang melihat Mahiru pun ingin membungkusnya. Namun pelayan pribadi Hino yang bernama Neneko bingung untuk menjelaskan bahwa Mahiru adalah adik Reito. Lalu kita diperlihatkan Reito yang sedang nge-scan foto nenek Taniguchi, di mana ternyata foto itu berisi data penawar virus MK. Nenek Taniguchi tak ingin memberikan data penawar virus MK itu ke sembarang orang, yang dikarenakan itu akan membahayakan nyawa orang tersebut. Lalu kita diperlihatkan Neneko yang menemui Reito untuk meminta izin bahwa Hino ingin mengajak Mahiru untuk bertani dengannya. Namun Mahiru langsung menolaknya. Lalu saat Reito mandi, ia ditemani oleh Akane dan Maria, di mana Akane mengetahui bahwa Reito telah menemukan data penawar virus MK. Akane juga memberitahu Reito untuk tidak meneliti virus MK itu di lab, yang dikarenakan itu akan membahayakan nyawanya, di mana banyak peneliti virus MK yang menghilang. Reito yang mendengar itu pun beranggapan bahwa mungkin Elisa salah satunya. Lalu di keesokan harinya, Reito dan Sui menemui Akane dan Maria di sebuah tempat, di mana Akane memperingati Reito untuk tidak mempercayai organisasi wanita dan Rea yang hanya memikirkan untuk bisa mengendalikan negara. Lalu saat mereka sedang meneliti, Maria menemukan sesuatu yang mengejutkan, di mana teman Maria yang seharusnya di Amerika malah berada di rumah sakit yang sudah ditutup. Dan rumah sakit itu adalah tempat pertama terjadinya virus MK. Reito pun menyimpulkan bahwa rumah sakit itulah yang membuat virus MK. Dan film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu, sampai bertemu di part selanjutnya, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.